Pernah nggak sih lu ngerasa gini? Udah rajin banget kerja, datang paling pagi, pulang paling malam. Di kantor, lu itu dikenal pinter, jagoan ngoding atau jago bikin konten. Nggak cuma itu, lu juga orangnya baik. Nggak suka nyari masalah, bahkan sering bantuin teman. Tapi kok ya, tiap akhir bulan dompet rasanya kayak kena diet ketat. Saldo rekening tipis, mimpi punya rumah sendiri di Jakarta masih jauh, apalagi beli mobil. Lu udah ngelakuin semua yang dibilang orang tua atau guru. Sekolah yang benar, kuliah yang bagus, kerja yang rajin, punya attitude yang baik. Tapi kenyataannya, lu masih kejebak di siklus gaji pas-pasan, biaya hidup Jakarta yang gila-gilaan, dan macetnya yang bikin emosi. Bahkan Indomie pun kadang terasa mewah di tanggal tua. Rasanya kayak ada yang salah nih sama gue, atau sama sistemnya. Tenang, lu nggak sendirian. Ini bukan cuma masalah lo. Banyak banget anak muda Gen Z dan millennials di kota-kota besar kayak Jakarta yang ngerasain hal yang sama. Fenomena quarter life crisis ini nyata bro dan sis. Lu mikir, apa gue kurang baik, kurang pintar, kurang rajin? Enggak, sama sekali enggak. Lu udah punya modal berharga itu. Masalahnya bukan di seberapa baik, rajin atau pintar lo. Tapi ada missing piece yang lu belum pahami atau belum terapin. Ada sesuatu yang nggak diajarin di sekolah, bahkan mungkin nggak diajarin sama orang tua lo. Jadi, di video ini, gue nggak akan nyuruh lu jadi orang jahat atau jadi malas. Gue juga nggak akan bilang lu harus tiba-tiba jadi jenius. Enggak, kita bakal bedah bareng kenapa modal baik, rajin, dan pinter ini kadang nggak cukup buat bikin lu mapan finansial di era sekarang. Kita akan bahas missing piece itu, gimana caranya lu bisa ngejual diri lu atau skill lu lebih mahal, dan keluar dari jebakan kemiskinan mental serta finansial. Solusinya ada di 3 hal utama. Pertama, pahami niche dan value lo. Gak cukup cuma pintar umum. Lo harus pintar di sesuatu yang spesifik dan dibutuhkan pasar. Contohnya, lo jago desain, oke. Tapi kalau lo bisa desain UI UX untuk aplikasi fintech, itu beda harganya. Lo suka nulis, kalau lo bisa bikin copywriting yang konversi tinggi untuk startup, itu emas. Lo harus identifikasi skill lo yang punya nilai jual tinggi di ekonomi digital dan gig ekonomi sekarang. Coba lihat platform remote work, startup-startup lagi nyari apa. Belajar itu. Kedua, bangun personal branding dan jaringan yang strategis. Lu bisa pinter di kantor, tapi kalau nggak ada yang tahu, ya percuma. Lu harus visible, aktif di LinkedIn, ikut komunitas sesuai minat, ngobrol sama orang-orang di industri lu. Jangan takut ngasih tahu apa yang lu jago. Kadang, deal besar atau proyek impian itu datangnya dari kenalan. Networking itu bukan cuma buat cari kerja, tapi buat eksplorasi peluang baru dan belajar dari orang lain. Ingat, koneksi itu kekayaan. Ketiga, diversifikasi penghasilan dan melek finansial. Gaji cuma dari satu sumber itu riskan. Lu bisa mulai side hustle, jadi driver ojol pas weekend, jualan online, atau freelance. Sedikit-sedikit, penting itu. Dan yang paling penting, jangan cuma nabung, belajar investasi. Gak perlu modal gede, mulai dari reksadana atau saham kecil-kecilan. Pahami inflasi, gimana uang lu bisa bekerja buat lu. Ini bukan cuma tentang berapa banyak lu dapat, tapi berapa banyak yang lu bisa pertahanin dan kembangin. Ini bukan cuma tentang skill atau uang, tapi tentang mindset. Filosofinya adalah, di zaman sekarang, lu nggak bisa cuma jadi karyawan yang baik. Lu harus jadi pembuat nilai yang strategis. Dulu, orang tua kita diajari kalau kerja keras, loyal, dan punya ijazah bagus itu udah cukup. Iya, dulu. Sekarang dunia berubah cepat banget. Startup tumbuh dan mati dalam hitungan bulan, WFH jadi kenormalan, teknologi AI menggantikan banyak pekerjaan rutin. Jadi lu harus adaptif, jangan nyaman. Tantang diri lo. Pertanyaan bukan lagi gimana caranya gue bisa kerja lebih keras, tapi gimana caranya gue bisa menciptakan nilai yang lebih besar dan menyelesaikan masalah orang lain dengan cara yang unik. Ini juga tentang keberanian. Berani keluar dari zona nyaman, berani belajar hal baru yang gak familiar, berani mengambil risiko kecil. Keluarga dan komunitas memang penting, dan respect adalah inti budaya kita. Tapi achievement secara finansial juga butuh strategi baru yang sesuai zaman. Lu harus bisa melihat tren dan melatih mata lu untuk melihat peluang di tengah macetnya ekonomi.
Gue punya kenalan namanya Mira, anak Jakarta banget, umurnya 26 tahun. Mirip banget sama lu. Lulusan kampus swasta terkenal, IPK bagus, langsung keterima kerja di perusahaan advertising ternama. Rajin banget, bahkan sering lembur. Pinter juga, ide-idenya selalu fresh. Tapi tiap ngumpul dia selalu ngeluh soal gaji yang pas-pasan, kosan yang makin mahal, dan uang habis buat transportasi sama hangout. Suatu hari, dia kenalan sama temen gue yang founder startup. Temen gue ini cerita tentang pentingnya skill digital marketing yang spesifik, kayak SEO dan growth hacking. Mira mikir, gue kan udah di advertising, harusnya nyambung. Dia mulai belajar di malam hari setelah pulang kantor yang macetnya minta ampun. Nggak cuma nonton tutorial YouTube, dia juga ikut kursus online, bangun portofolio kecil-kecilan dengan bantu bisnis teman. Setelah 6 bulan, dia memberanikan diri ambil freelance project dari salah satu startup yang temen gue kenalin. Mulai dari 1 project, lalu 2, sampai akhirnya penghasilan freelance-nya ngalahin gaji kantor. Sekarang Mira udah resign, fokus jadi digital marketing consultant buat beberapa startup. Kerjanya WFH, bisa dari mana aja. Penghasilannya naik 3-4 kali lipat dari gaji lamanya. Dia nggak cuma baik, rajin, dan pintar, tapi dia juga strategis dalam memanfaatkan kepintarannya untuk pasar yang tepat. Dia invest skill-nya, invest waktunya, dan berani ambil keputusan. Jadi sekarang giliran lu. Coba deh lu introspeksi. Lu udah baik, rajin, pintar. Itu modal yang luar biasa. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, 1. Skill spesifik apa yang lu punya yang benar-benar dicari pasar saat ini? Bukan cuma bisa ini itu, tapi sangat jago di bidang X yang relevan. 2. Seberapa aktif lu membangun jaringan dan personal branding lu? Apakah skill lu cuma dikenal di meja kerja lu aja? Atau udah punya reputasi di luar itu? 3. Apa yang lu lakukan selain mengandalkan gaji bulanan? Udahkah lu mencoba diversifikasi penghasilan? Udahkah lu belajar investasi? Bahkan dari modal kecil. Jangan biarkan potensi lu terpendam cuma karena lu nggak tahu cara nge-value-in diri lu dengan benar. Jakarta ini kejam, biaya hidupnya tinggi, persaingannya ketat. Tapi di sisi lain, peluangnya juga banyak banget. Lu cuma perlu lihat dari sudut pandang yang berbeda dan berani melangkah. Ingat, baik, rajin, pintar itu pondasi. Tapi strategi dan adaptasi adalah kunci lu untuk nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang pesat. Yuk mulai hari ini jadi lebih strategis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.